Amerika Serikat dilaporkan mengajukan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai upaya mengakhiri perang yang mulai mengguncang stabilitas global. Laporan mengenai proposal tersebut pertama kali diungkap pada Selasa 24 Maret 2026. Iran mengajukan tuntutan agar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk ditutup sebagai salah satu syarat untuk membuka negosiasi gencatan senjata. Militer Iran membidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Guys, Amerika resmi ini menawarkan resolusi perdamaian atau ya simpelnya minta damai, minta ampun ke Iran. Tapi bukannya menyetujui, kurang lebih ada 15 proposal poin-poin perdamaian yang ingin diajukan ini oleh Amerika Serikat kepada Iran. Ini pemerintah Iran militernya malah menjawabnya dengan mengirimkan rudal paling canggih hypersonic ke salah satu target utama mereka, yaitu kapal induk Amerika Serikat. Ya teman-teman, dilaporkan ini kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln telah ditargetkan dengan beberapa rudal jarak jauh Iran dan mengenai target teman-teman. Jadi kayaknya memang Iran itu sudah tertutup. Pintu diplomasi sudah ditutup rapat untuk Amerika Serikat. Ya iyalah teman-teman. Negara mana, bangsa mana yang akan diam kalau misalnya pemimpin tertingginya dihabisi, ya? Bagaimana bisa Iran akan melihat sejarah mereka yang sangat luar biasa, sejarah kerajaan Persia yang dulu pernah menguasai 2/3 dunia, ini mereka pasti bakal malu karena ya game mereka itu adalah game pejuang. Nah, sekali lagi teman-teman, ya, bagi Iran, Ayatullah Khomeini bukan hanya sekedar pemimpin tertinggi tapi juga pemimpin spiritual. Jadi beda kalau misalnya di kita hanya presiden, ada lagi ulama. Nah, kalau di Iran itu include teman-teman. Pemimpin spiritual iya, pemimpin negara iya. Jadi memang kehormatan bangsa Iran itu dipertaruhkan. Kalau mereka misalnya ya damai dengan AS, maka seumur-umur sampai dunia kiamat Iran akan dicap pengecut. Nah, karena itu teman-teman, saya melihat Iran tidak akan mau bernegosiasi, apalagi menyetujui 15 tuntutan perdamaian AS. Nah, ini siapa yang menyerang? Siapa yang minta damai? Aneh, teman-teman. Ya, kita bakal simak dulu, teman-teman, bagaimana Amerika ini kalang kabut ya, sampai wah mati-matian ingin cari cara biar mereka tidak terlihat konyol, kalah telak. Nah, salah satunya ya mengakali dengan resolusi perdamaian. Dan kita juga bakal melihat bagaimana Iran ini menenggelamkan puluhan kapal, bahkan ini kapal induk USS Abraham Lincoln juga tak luput dalam serangan. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Amerika Serikat dilaporkan mengajukan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai upaya mengakhiri perang yang mulai mengguncang stabilitas global. Laporan mengenai proposal tersebut pertama kali diungkap pada Selasa 24 Maret 2026. Isi proposal mencakup pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Dua pejabat yang dikutip The New York Times menyebutkan proposal itu disampaikan melalui Pakistan yang menawarkan diri sebagai mediator. Media Israel Channel 12 melaporkan Amerika Serikat dan Iran dirancang akan menyepakati gencatan senjata selama 1 bulan. Masa gencatan senjata itu akan digunakan untuk negosiasi lanjutan berdasarkan proposal yang telah diajukan. Salah satu poin utama dalam rencana tersebut adalah penghentian total pengayaan uranium di wilayah Iran. Iran juga diminta menyerahkan seluruh material uranium yang telah diperkaya karena dinilai berpotensi dikembangkan menjadi senjata nuklir. Selain itu, Iran diminta membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz yang menjadi jalur kritis bagi perdagangan minyak dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melalui jalur tersebut dan blokade parsial yang dilakukan Iran telah memicu lonjakan harga energi global.
Sebagai imbalannya, Iran disebut akan mendapatkan penghapusan seluruh sanksi ekonomi yang selama ini diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Iran juga akan menerima bantuan dalam pengembangan energi nuklir sipil, termasuk di fasilitas Basra yang menjadi salah satu lokasi strategis. Meski demikian, proposal tersebut tidak mencantumkan upaya perubahan rezim di Iran. Hingga kini Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. Di saat yang sama, Presiden AS Donald Trump menyatakan optimisme terhadap peluang diplomasi dengan Iran. Namun di sisi lain, Iran justru membantah adanya pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah konflik yang berlangsung. Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya menegaskan tidak ada negosiasi yang sedang terjadi antara Teheran dan Washington. Iran bahkan menuding pernyataan Donald Trump sebagai upaya manipulasi untuk menekan harga energi global. Militer Iran membidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk AS terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara markas besar militer Iran Ebrahim Zolfagari menyatakan tak akan melakukan negosiasi dengan Amerika. Terkait penyerangan ini, Komando Pusat AS CENTCOM belum memberikan tanggapan. Sebelumnya kapal USS Gerald Ford mundur dari medan perang. Kapal induk ini mundur dan akan singgah di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Untuk mengakhiri konflik dengan Iran justru menemui jalan buntu. Teheran menolak mentah-mentah proposal damai yang diajukan Washington. Bukan sekadar penolakan biasa. Iran menyebut rencana tersebut terlalu maksimalis, tidak realistis, bahkan menyesatkan. Lantas, apa isi proposal itu dan mengapa Iran menolaknya? Sumber diplomatik mengungkap, Amerika Serikat mengajukan rencana 15 poin untuk menghentikan perang yang sudah berlangsung hampir 1 bulan. Namun bagi Iran, proposal itu tidak bisa diterapkan, bahkan disebut tidak indah, bahkan di atas kertas sekalipun. Isi proposal mencakup beberapa hal besar, mulai dari pembatasan program nuklir Iran, pengurangan kemampuan rudal, hingga pembukaan kembali Selat Hormuz. Sebagai imbalannya, AS menawarkan pelonggaran sanksi. Namun bagi Teheran, tuntutan tersebut dinilai terlalu berat dan tidak seimbang. Iran menilai proposal itu lebih menguntungkan pihak Barat tanpa jaminan nyata bagi mereka.
Presiden AS Donald Trump sempat mengklaim bahwa pembicaraan dengan Iran berjalan positif. Namun pernyataan itu langsung dibantah oleh Teheran. Iran menegaskan tidak ada negosiasi langsung yang terjadi. Memang, komunikasi tetap ada, tetapi melalui mediator seperti Pakistan dan negara lain. Bagi Iran, itu bukan negosiasi, melainkan sekadar pertukaran pesan. Bahkan seorang pejabat Iran menyindir bahwa Amerika Serikat dalam tanda kutip bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan satu hal penting, bahwa jurang kepercayaan antara kedua negara masih sangat dalam. Alih-alih menerima proposal AS, Iran justru mengajukan syaratnya sendiri untuk mengakhiri perang. Di antaranya, penghentian serangan terhadap wilayah dan pejabat Iran, jaminan tidak ada agresi di masa depan, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang. Iran juga menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Artinya, Teheran ingin kesepakatan yang mengakui posisi dan kepentingannya, bukan sekadar mengikuti tekanan dari luar. Menariknya, upaya diplomasi ini terjadi di tengah eskalasi militer yang terus meningkat. Serangan udara masih berlangsung, sementara AS juga memperkuat kehadiran pasukan di kawasan. Di lain sisi, Iran terus melancarkan serangan balasan ke berbagai target. Situasi ini membuat diplomasi terasa kontradiktif. Pembicaraan damai berjalan, tapi perang tetap berlanjut. Sejumlah negara seperti Pakistan, Mesir, dan Turki kini mencoba menjadi mediator. Bahkan ada dorongan agar pertemuan langsung bisa segera dilakukan. Namun hingga kini belum ada terobosan nyata. Penolakan Iran bukan hanya soal isi proposal, masalah utamanya adalah kepercayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya diplomasi sering berujung pada eskalasi konflik. Bagi Iran, pembicaraan justru kerap diikuti oleh serangan militer. Kesepakatan nuklir tahun 2015 yang pernah dicapai pun runtuh setelah AS menarik diri secara sepihak. Hal inilah yang membuat Teheran ragu, apakah kesepakatan baru benar-benar akan dihormati? Di balik penolakan keras, ada strategi yang sedang dimainkan Iran. Dengan menguasai Selat Hormuz, Iran memiliki pengaruh besar terhadap pasokan energi global. Tekanan ini menjadi kartu penting dalam negosiasi. Sikap tegas di depan publik juga membantu Iran menjaga posisi tawarnya. Namun di dalam negeri, situasinya tidak sederhana. Kelompok moderat dan garis keras memiliki pandangan berbeda soal negosiasi. Iran mengajukan tuntutan agar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk ditutup sebagai salah satu syarat untuk membuka negosiasi gencatan senjata. Mengutip laporan Wall Street Journal yang bersumber dari pihak-pihak yang mengetahui jalannya diskusi, Teheran dinilai menetapkan standar diplomasi yang sangat tinggi terhadap Washington. Laporan tersebut menyatakan posisi negosiasi Iran kini dibentuk oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang telah mengkonsolidasikan pengaruhnya dalam kepemimpinan negara tersebut. Selain meminta penarikan kehadiran militer AS di Teluk, Iran juga menuntut kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan AS dan Israel. Namun demikian, tuntutan tersebut dinilai tidak realistis oleh sejumlah pejabat AS. Selain poin-poin utama tersebut, Iran juga mengajukan sejumlah tuntutan lain. Tuntutan tersebut mencakup aspek strategis dan ekonomi, terutama terkait keamanan kawasan dan jalur energi. Sejumlah syarat yang diajukan Iran meliputi pihak AS menilai rangkaian tuntutan tersebut sebagai tidak masuk akal dan sulit direalisasikan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tetap menunjukkan optimisme terhadap peluang negosiasi. Ia menyatakan Washington saat ini tengah menjalani komunikasi dengan Teheran dan telah menerima sinyal penting terkait Selat Hormuz. Melalui pesan yang disampaikan lewat Organisasi Maritim Internasional, Iran mengindikasikan kesediaannya memberikan jalur aman bagi kapal-kapal yang tidak dianggap bermusuhan di selat tersebut.
Trump juga mengungkapkan AS telah mengirimkan proposal perdamaian kepada Iran dengan keterlibatan pejabat tinggi termasuk Wakil Presiden J.D. Vance. Sementara itu, menurut laporan AFP, Perdana Menteri Pakistan menawarkan diri sebagai tuan rumah perundingan dengan komunikasi dilakukan melalui perantara. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi lengkap bagaimana Iran, sekali lagi teman-teman ya, menolak mentah-mentah tawaran untuk ke meja perundingan atau ya meja perdamaian. Sekali lagi 15 poin-poin yang disampaikan oleh Amerika Serikat tadi ditolak semua dan kayaknya memang perang ini tidak akan berakhir cepat. Ini akan menjadi perang yang sangat lama dan mungkin saja cikal bakal perang dunia ketiga. Karena ya perang dunia ketiga saya yakini butuh pemicu yang lebih besar daripada hanya perang Iran, Israel, dan juga Amerika. Informasinya baru saja teman-teman saat video ini dibuat, kapal Rusia juga dihantam oleh Israel di Laut Kaspian. Nah ini cukup mengejutkan juga teman-teman karena kenapa Israel juga menyerang kapal Rusia. Kan Rusia tidak masuk ke dalam pusaran konflik ini. Nah, kalau misalnya Rusia yang sudah dihantam, saya rasa, wah, tinggal tunggu waktu saja Rusia bakal join war. Nah, kalau join war Rusia, kita juga bakal melihat China dan juga Korea Utara juga nggak akan tinggal diam. Kalau perang ini meluas, perang ini membesar, saya takutkan ya penggunaan senjata terakhir yaitu pemusnah massal yaitu nuklir akan digunakan. Dan kayaknya itu kalau misalnya kita lihat sudah dinubuahkan ya, ada perang besar akhir zaman yang menyebabkan teknologi yang saat ini kita gunakan ya, baik teknologi yang berbasis listrik, chip, itu akan berhenti total dan kembali lagi ke zamannya pertengahan, abad pertengahan atau zaman seperti perang-perang di era Nabi Muhammad dulu yang hanya menggunakan pedang dan juga panas, tombak seperti itu. Nah mudah-mudahan ya kita nggak mengalami hal yang itu ya mudah-mudahan dunia ini tetap damai. Walaupun ya kalau lihat-lihat ya sudah mengarah ke sana teman-teman. Ya bersiap sajalah, bersiap teman-teman. Ya mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.